Dewa Perang Yesikai. Bab 376. Restoran itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Lelaki dan wanita itu menoleh ke belakang untuk menatapnya pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang menatap orang yang mengalami keterbelakangan mental. Apakah Anda penyelamat yang diminta monyet itu? Yesikai hampir memuntahkan semua kopinya. Gadis ini, kalau hanya mengancam saja tidak apa-apa, tetapi setidaknya dia harus menunjukkan kekuatannya. Apa yang diucapkan Su Han tadi terdengar seperti permohonan. Gadis cantik, apakah kamu berbicara padaku? Pria itu melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bahkan wanita yang dilecehkan memutar matanya ke arah Su Han, menunjukkan rasa jijik yang besar. Tubuh Su Han gemetar. Bagaimana dia bisa tahu betapa berbahayanya dunia luar, sementara dia dimanja sejak kecil? Dia biasanya sangat nakal di rumah, karena para pembantunya tidak berani membantahnya. Namun lelaki kekar di hadapannya yang tingginya 1,9 meter itu bukanlah pelayannya. Su Han menoleh dan menatap Yesikai dengan penuh rasa iba dengan kedua matanya yang besar, ingin meminta bantuan. Yesikai hanya memberi isyarat lembut untuk menyemangati, lalu memberi isyarat meninju, mengingatkannya untuk meminta pelatih. Benar sekali, aku sedang membicarakanmu. Biarkan gadis itu pergi. Su Han menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala, berusaha terdengar seganas mungkin. Yesikai mendesah dalam hati, bertanya-tanya apakah dia bisa mengangkat kepalanya. Gadis, kau ingin aku meninggalkan gadis ini? Pria itu berkata sambil tersenyum, berbalik dan menatap Su Han, lalu perlahan-lahan menampakkan ekspresi penuh nafsu. Si cantik di hadapannya lebih cantik dari sebelumnya, dia pun berinisiatif datang ke pintunya. Ya, Su Han berkata, dengan tegas. Setiap kali laki-laki di depannya melangkah maju, dia pun mundur selangkah. Sudah berakhir, dia akan mati. Haha, bagaimana jika aku tidak mau? Apa yang ingin kamu lakukan? Pria itu mencibir dan tiba-tiba melangkah ke arah Su Han. Dia juga tanpa sadar mengambil langkah mundur. Pria itu menjadi semakin bangga. Su Han secara langsung mengungkapkan fakta bahwa dia tidak yakin pada dirinya sendiri. Gadis, mengapa kamu tidak menggantikan gadis itu dan bermain denganku? Pria itu berbalik dan mendapati wanita itu telah menghilang entah kemana. Dia tidak bisa menahan rasa marahnya. Dia mengira Su Han sengaja mengalihkan perhatiannya agar wanita itu bisa pergi lebih mudah, tetapi Su Han adalah korban yang tidak bersalah. Dia begitu kesal sehingga ingin menolong wanita itu, tetapi wanita itu pergi lebih dulu. Gadis, sepertinya hanya kaulah yang tersisa untuk menemaniku sekarang. Pria itu menoleh dan menerkam ke depan. Su Han begitu ketakutan hingga dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung dicengkeram lengan pria itu. Berandalan. Detik berikutnya, wajah kecil Su Han berubah pucat. Dia melambaikan tangannya kuat-kuat dan melepaskan diri dari belenggu pria itu. Ekspresi aneh melintas di wajah Yesikai. Bagaimana Su Han, seorang gadis kecil, bisa bebas? Mungkinkah pria ini tidak siap? Wah, kamu kuat sekali. Kamu berhasil membebaskan diri. Pria itu menjadi marah dan bergegas menuju Su Han sambil merentangkan tangan. Siapa itu? Su Han begitu takut hingga dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia mengira dirinya akan dianiaya oleh laki-laki itu, tetapi dia mendengar jeritan laki-laki itu. Dia membuka matanya dan melihat lelaki itu menggosok telapak tangannya dengan keras. Tiba-tiba muncul memar di punggung tangannya, seperti terkena sesuatu. Siapa yang berani memukulku? Pria itu berteriak dengan marah sambil melihat sekeliling. Semua pelanggan di toko itu menatapnya dengan bingung, seolah-olah mereka sedang melihat seekor monyet. Tiba-tiba sebuah cahaya terang menyambar dari samping dan langsung mengenai dahi laki-laki itu. Semua orang penasaran dengan apa yang dilakukan pria itu. Hanya Su Han yang melihat dahi lelaki itu langsung merah, seolah-olah dia baru saja terkena sesuatu. Pria itu menutupi kepalanya dengan tangannya. Dia mulai merasa takut. Segala sesuatu di sekitarnya tenang dan semua orang sedang makan. Siapa gerangan yang melakukan hal ini? Setelah lelaki itu berteriak 2 kali, lengan dan betisnya mulai memerah dan bengkak, seperti terkena ketapel, tetapi tidak seorang pun dapat melihat di mana bagian tubuhnya yang terkena. Ini sungguh aneh. Pria itu mencoba mencengkeram lengan Su Han, tetapi begitu dia mendekat, jari-jarinya terasa seperti dipukul oleh penggaris besi dan dia menarik tangannya kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Tolong.
Semangat lelaki itu akhirnya runtuh karena pukulan yang terus-menerus. Wajahnya dipenuhi benjolan-benjolan besar, seolah-olah dia telah disengat tawon. Lalu semua orang melihat seorang pria setinggi 1,9 meter yang bergegas keluar dari restoran seperti orang gila, seolah-olah dia telah melihat Raja Neraka. Dia tersandung kawat di pintu dan terjatuh dengan keras. "Tuan, Anda baik-baik saja." Pada saat ini, seorang karyawan toko di dekatnya berlari mendekat dan mencoba menolong pria tersebut. "Ah, jangan sentuh aku." Pria itu mendorong karyawan toko itu dan berlari keluar restoran seperti seorang gadis kecil yang hendak dilecehkan. "Bagaimana? Kamu takut?" Su-han berjalan dengan gemetar dan ekspresi di wajahnya seolah-olah dia selamat dari bencana. "Wah, pelatih, orang itu sangat galak. Saya jadi takut." Su-han menundukkan kepalanya dan menatap Ye Shikai dengan penuh rasa iba. "Baiklah, sesuai perjanjian, jika kamu tidak menyelesaikan tugas, kamu akan dianggap gagal." Ye Shikai menghabiskan kopi di cangkir, mengeluarkan majalah dari rak buku di sebelahnya, dan membolak-baliknya dengan santai. "Pelatih, bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi?" Su-han berkata dengan lemah. "Saat kamu digoda oleh laki-laki itu, lihatlah apakah dia akan memberimu kesempatan untuk melepaskanmu." Ye Shikai berkata dengan dingin. "Dalam masyarakat, realitanya begitu kejam. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, Anda hanya akan menyesalinya di kemudian hari." "Hei, pelatih. Jangan bertingkah seperti anak manja atau imut. Aku tidak percaya itu. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Kalau tidak, aku akan pergi dulu." Ye Shikai melambaikan tangannya tanpa melihat Su-han. "Baiklah, tapi terima kasih atas kacangnya." Su-han menghela nafas, lalu mengangkat kepalanya, menatap Ye Shikai dalam diam, dan menunjuk ke sepiring kecil kacang di atas meja. "Jika kamu tidak bertindak tepat waktu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Saat Su-han selesai berbicara, wajah Ye Shikai tiba-tiba berubah. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih lengan kanan Su-han. "Bisakah kamu melihat kacang yang aku pukul?" Ye Shikai menatap Su-han dengan penuh semangat, membuatnya merasa sedikit malu. Dia mengangguk sedikit karena terkejut. "Tentu, agak cepat, tapi aku masih bisa mendapat gambaran umum." Su-han berkata dengan gugup. "Ada apa denganmu?" Su-han menatap ekspresi serius Ye Shikai, sedikit penasaran, dan melambaikan tangannya di depan Ye Shikai. "Su-han, aku akan mengajarimu seni bela diri sekarang. Apakah kamu bersedia mempelajarinya?" Ye Shikai tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. "Benarkah? Kamu tidak bercanda?" Mata Su-han terbelalak tak percaya. "Tentu saja aku mau." Bab 377. Jika tadi Ye Shikai mengabaikan Su-han, maka sekarang dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap gadis naif di depannya. Baru saja dia menggunakan kekuatan batinnya untuk menembakkan kacang itu keluar. Mustahil bagi orang awam untuk melihat lintasan itu dengan jelas, jadi seberapa keras pun pria itu melihat, dia tidak dapat melihat dari mana datangnya. Penonton di samping juga tidak dapat melihatnya, jadi mereka berpikir bahwa pria itu mungkin lupa minum obatnya. Dan Su-han tidak hanya dapat melihat lintasan rudal balistik, tetapi bahkan dapat melihat kacang tanah yang terbang cepat. Ye Shikai yakin bahwa Su-han bukanlah seorang kultivator, tetapi mengapa dia bisa melihatnya? Sekarang setelah kupikir-pikir, apa yang dikatakan Ye Shikai tadi memang masuk akal. Su-han mungkin benar-benar seorang jenius seni bela diri yang hanya muncul sekali dalam satu abad. "Pelatih, di mana kita mulai berlatih sekarang?" Su-han bertanya dengan cemas setelah kegembiraannya. "Jangan khawatir tentang hal ini, kamu akan mengetahuinya nanti." Ding ling ling, ding ling ling. Pada saat ini, dua telepon berdering pada saat yang bersamaan. Mereka berdua menatap ponsel mereka masing-masing pada saat yang sama, lalu saling berpandangan canggung dan mengedipkan mata. Ye Shikai dengan cepat berjalan ke kamar mandi dan melihat ide penelepon. "Itu nomor Luo Shiki." "Halo, Shiki." Ye Shikai kemudian teringat bahwa ketika Su-han tiba-tiba muncul tadi, dia masih berbicara dengan Luo Shiki di telepon, dan terjadi kesalahpahaman kecil. "Apa yang baru saja kamu minta aku lakukan?" Suara dingin Luo Shiki datang dari ujung telepon yang lain. "Ngomong-ngomong, tadi aku ingin kau pergi dan membujuk King Yu. Kau tahu, aku tidak benar-benar ingin bersamanya." Ye Shikai memikirkannya. Saat itu, dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Luo Shiki. Dia ingin menghibur Su King Yu, tetapi dia tidak bisa pergi sendiri, jadi dia hanya bisa membiarkan Luo Shiki melakukannya untuknya. Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, dia bertemu dengan Su-han.
Saya mengerti. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Sebelum Ye bisa menyelesaikan kata-katanya, Luo Shiki memotongnya dengan dingin. Tidak, tidak lagi. Siapa wanita tadi? Jangan bohongi aku. Suara Luo Shiki terdengar sedikit kesal. Dia tidak tahu kapan dia menjadi begitu cemburu. Seorang murid yang baru saja saya terima. Ye memikirkannya dan merasa bahwa gelar ini adalah yang paling tepat. Murid perempuan, kamu menerima seorang murid. Nada bicara Luo Shiki sedikit terkejut, seolah dia tidak mempercayainya. Ya, dia selalu mendesakku untuk memanggilnya Wu. Ye menjelaskan, dan saya baru-baru ini menemukan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator. Benarkah? Siapa namanya? Su Han. Su Han ini, mungkinkah dia putri dari grup Su? Terjadi keheningan selama beberapa detik di ujung telepon, kemudian suara Luo Shiki terdengar. Ya, itu dia. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Hei, kenapa kamu menutup teleponnya lagi? Apakah orang-orang saat ini begitu memusuhi orang kaya? Nah, bukankah Luo Shiki juga orang kaya? Bukankah dia menyukai wanita kaya? Ye tidak menelepon kembali. Amarah Luo Shiki semakin aneh, tetapi satu hal yang pasti, dia pasti tidak akan menjawab telepon Ye sekarang. Ketika dia kembali ke tempat duduknya, Ye mendapati beberapa pria berpakaian jas berdiri di sekitar Su Han. Pelatih, keluargaku memintaku untuk pulang. Apakah kamu mau datang ke rumahku dan berkunjung? Su Han melihat Ye datang, berdiri dan berjalan cepat, nadanya sedikit meminta maaf. Tidak apa-apa, asal kamu tidak keberatan. Ye memikirkannya, mengangguk, dan menjawab. Bagus sekali, ayo berangkat. Su Han dengan gembira memegang lengan Ye dan berkata kepada pengawal di sekitarnya. Ya, Nona. Keluarga Su adalah keluarga besar di Gangcheng. Tidak seperti keluarga-keluarga lama yang memiliki akar yang dalam, keluarga Su baru berkembang di Gangcheng selama 3 generasi, yaitu kurang dari 60 tahun. Dalam kurun waktu yang singkat, keluarga tersebut mampu berakar dan berkembang di Gangcheng, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga Su. Saat mobil mewah mendekati rumah keluarga Su, Ye merasa seperti memasuki hutan. Ada deretan pohon besar di sekelilingnya, tampak rimbun dan hijau. Begitu memasuki rumah besar itu, ia dihadapkan pada sebuah pohon menjulang tinggi yang diperkirakan berusia setidaknya 100 tahun. Bagaimana, pelatih? Bukankah rumahku mewah? Setelah keluar dari mobil, Su Han meraih lengan Ye dan membawanya keluar dari mobil. Tidak seperti villa mewah bergaya barat milik rumah besar keluarga Wu, arsitektur keluarga Su terlihat sangat bersejarah dan tradisional. Bagian luarnya terlihat cukup tua. Ketika Anda masuk, Anda dapat melihat bahwa dekorasi di dalamnya juga elegan. Bahkan pembantu di rumah itu mengenakan congsam putih. Ayah, aku kembali. Di ruang tamu, seorang pria parubaya mengenakan setelan tang merah duduk tegak. Saat dia melihat Su Han, senyuman akhirnya muncul di wajah kakunya. Xiao Han. Ayah, perkenalkan. Ini pelatih baruku. Namanya Ye dan dia sangat hebat. Su Han dengan genit memegang tangan pria parubaya itu dan melengkungkan tubuhnya ke dalam pelukannya. Ye mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Meski hanya kontak mata, Ye sebenarnya merasakan sedikit bahaya. Ada aura yang kuat di mata pria itu. Ye mengedarkan kekuatan internalnya dan benar-benar merasakan bahwa pria itu juga memiliki kekuatan internal di tubuhnya. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator. Nama saya Su Lei. Pria itu berdiri dan mengulurkan tangan kanannya, ingin berjabat tangan dengan Ye Aku akan menitipkan putriku padamu. Tentu saja. Ye berkata tanpa sadar. Setelah memikirkannya dengan cermat, mengapa kalimat ini terdengar sangat ambigu? Bukankah dia akan mengajarinya seni bela diri? Mengapa rasanya seperti ayah mertua menitipkan putrinya kepadanya? Xiao Han, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan pelatihmu, jadi, silakan minggir sebentar. Su Lei berbalik dan tersenyum pada Su Han. Ya, oke. Silakan datang ke sini, Tuan. Su Lei menunjuk ke ruang penerima tamu di samping dan memberi isyarat tolong. Tuan Ye, silakan coba dahongpao ini dan rasakan bagaimana rasanya. Su Lei secara pribadi menyeduh sepoci teh dan menyerahkannya kepada Ye Harus dikatakan bahwa orang tua ini sangat teliti. Di lemari di sampingnya, ada berbagai macam teh, dan satu set perangkat teh di atas meja harganya setidaknya 1 juta, tetapi siapa yang bisa menyalahkannya karena kaya. Wanginya melimpah ruah, boleh dibilang ini yang terbaik.
Ye menyesapnya pelan, dengan ekspresi puas di wajahnya. Tapi bagaimana Tuan Su tahu namaku? Sepertinya aku tidak pernah menyebutkannya. Haha, Tuan Ye, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Anda memperoleh begitu banyak saham Wu Corporation di usia yang masih muda, dan membantu Wu Yu menjadi kepala keluarga. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda, seorang pria berbakat. Bab 378. Ye mendesah dalam hati, dia memang seekor rubah tua. Su Lei telah menyelidikinya sejak lama, tetapi mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Aku dengar dari Xiao Han bahwa kau menyelamatkannya dari para gangster terakhir kali. Aku sangat berterima kasih padamu. Su Lei mengambil teko dan mengisi cangkir teh Ye. Itu hanya tindakan keberanian yang sederhana. Ye berkata dengan tenang. Meskipun Su Lei tampak sangat baik dan hormat kepadanya di permukaan, Ye yang telah melihat banyak orang, dapat melihat kekejaman di hati Su Lei. Dengan mata setajam obor dan terang bagaikan obor, Ye yakin bahwa Su Lei bukanlah seorang kakek tua yang baik hati, melainkan seorang pria tangguh. Untuk memberikan contoh yang paling sederhana, bagaimana seorang pengusaha bisa menjadi seorang petani? Apakah perlu? Tentu saja tidak. Putriku terobsesi dengan seni bela diri, tetapi aku takut dia akan terluka. Sejujurnya, keluarga Su berkuasa di Gangcheng, tetapi keluarganya kecil. Aku hanya punya Xiao Han sebagai putriku. Bagaimana jika dia melukai dirinya sendiri? Su Lei berkata dengan ekspresi malu. Jadi saya juga secara khusus memberitahu pelatih yang disewanya untuk berhenti pada waktu yang tepat dan sekadar menunjukkan penghargaan mereka. Ye memahami kata-kata Su Lei. Dilihat dari tindakan ayah dan anak perempuan tadi, Su Lei masih sangat memanjakan Su Han. Tentu saja saya mengerti itu. Ye mengangguk, melihat sekeliling, lalu berbalik menatap Su Lei. Hanya ada kita berdua di sini, Tuan Su. Mari kita jujur dan tidak bertele-tele. Kamu seorang kultivator, kan? Ye berkata tiba-tiba. Ya, memang aku seorang kultivator. Namun, aku tidak ingin Xiao Han menjadi seorang kultivator juga. Kenapa? Xiao Han memiliki fisik yang istimewa dan bakat yang sangat tinggi. Jika dia berlatih dengan benar, dia pasti akan dapat mencapai prestasi yang hebat. Ye bertanya dengan sedikit kebingungan. Tuan Ye, Anda juga seorang kultivator. Tentu saja Anda memahami kesulitan jalan ini. Terus terang saja, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi sesuatu? Su Lei mendesah. Ye juga memasang ekspresi serius. Para kultivator nampaknya mampu melakukan apa saja, namun rasa sakit dari kultivasi hanya diketahui oleh mereka yang telah mengalaminya. Sekarang saya hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Setelah saya menyerahkan grup Su kepada Xiao Han, saya bisa pensiun. Su Lei mendesah ringan. Benarkah? Saya pikir Tuan Su memiliki ambisi yang besar. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Ye menunjukkan senyuman penuh arti. Tuan Ye, apa maksud Anda dengan itu? Keluarga Su memiliki sejarah yang sangat singkat di Gangcheng, hanya kurang dari 60 tahun. Namun, ketika saya masuk tadi, saya tidak sengaja melihat pohon berusia seabad di luar pintu. Meskipun rumah ini telah direnovasi dari dalam dan luar, mudah untuk melihat bahwa rumah ini telah ada selama beberapa waktu. Ye berdiri dan berkata perlahan. Maksudnya, sebelum leluhur Tuan Su datang ke kota Hong Kong untuk membangun, rumah ini sudah ada dan ditempati. Haha, Tuan Ye, maksud Anda adalah saya yang menduduki posisi Anda. Setelah mendengar ini, Su Lei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Benar sekali. Rumah ini sebelumnya bukan milikku. Rumah ini milik salah satu pesaingku. Setelah aku mengalahkannya, kupikir tempat ini nyaman dan tenang, jadi aku pindah ke sana. Su Lei berbicara terus terang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tuan Su, Anda benar-benar murah hati. Tinggal di sini, apakah Anda tidak takut dimarahi diam-diam oleh mantan keluarga Anda? Haha, dalam hidup, hanya ada 5 jenis makanan dan hanya 3 kaki waktu tidur. Buat apa repot-repot? Di sini tenang dan aku suka, jadi aku akan tinggal di sini secara alami. Sungguh menyakitkan memikirkan hal itu. Ide-ide Tuan Su sangat beraliran tao. Ye bertepuk tangan. Walaupun Su Lei berkata demikian, dia tidak tahu apakah dia benar-benar melakukannya. Haha, meskipun sebelumnya aku berambisi untuk mengembangkan grup Su melalui persaingan yang ketat, sekarang aku benar-benar hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Su Lei melanjutkan, mengganti teko teh dan membuat teh untuk Ye. Tuan Ye,
Tolong jaga putri saya. Saya ada urusan di perusahaan. Sampai jumpa. Keduanya mengobrol sebentar, Sule melihat arlojinya, berdiri dan berkata. Sudah malam, jadi saya pergi dulu. Terima kasih Tuan Su atas keramah tamahannya. Ye Shikei juga mengangguk. Sebelum dia menyadarinya, di luar sudah gelap. Pelatih, Anda pergi. Di luar pintu, Suhan berkata dengan enggan, kamu belum mengajariku seni bela diri. Hari ini sudah malam. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Ye Shikei berkata sambil tersenyum. Xiao Han, Tuan Ye juga lelah hari ini. Patuhlah dan kembali ke kamarmu dulu. Pada saat ini, Sulei berjalan keluar dan berkata, lalu berbalik untuk melihat Ye Shikei. Tuan Ye, hari sudah mulai malam dan tidak nyaman untuk naik taksi ke sini. Bagaimana kalau Anda naik mobil saya? Sulei menunjuk ke sebuah Mercedes-Benz di kejauhan dan berkata dengan sopan. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan Su. Kota Hong Kong, di ruang bawah tanah. Lian Mo sedang berbaring di sofa dengan wajah muram, kaki kanannya bertumpu di atas meja. Ada banyak botol anggur kosong di lantai. Baru-baru ini, orang-orang ini, Sat dan pasukan khusus prajurit ilahi telah sering menyerang, menghancurkan banyak benteng organisasi roh makam, dan banyak anggota marginal organisasi tersebut telah ditangkap. Lian Mo makin merasa bahwa dirinya seperti seekor tikus yang bersembunyi jauh di dalam selokan, tidak pernah melihat cahaya matahari. Dulu, dia adalah mimpi buruk seluruh kota Hong Kong, dan kantor polisi tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya, tetapi sekarang, dia telah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Bagaimana bisa pemimpin organisasi roh makam bersikap begitu dekaden? Pada saat ini, sesosok wanita melintas, dan detik berikutnya, wanita itu duduk di sofa di seberangnya, menatap Lian Mo sambil tersenyum di wajahnya. Huff, semua orang di sekitar Hades telah meninggalkan kota pelabuhan, tahukah kau? Lian Mo menatap wanita itu dan tiba-tiba mengumpat sambil membanting botol anggur di tangannya ke tanah. Aku tahu, jadi kenapa? Wanita itu tertawa alih-alih marah. Lalu bagaimana aku bisa menghadapi Hades? Apakah aku harus menempuh perjalanan ribuan mil ke Yanjing? Lian Mo berteriak keras. Dan kalian, jangan biarkan aku menyakiti Hades. Orang-orangnya tidak ada di sekitar, jadi apa yang kalian inginkan dariku? Haha, Tuan sudah mengantisipasi situasi saat ini. Jika kamu ingin memecahkan kesulitan ini, kamu harus memulainya dengan mereka. Wanita itu tersenyum dan mengeluarkan sebuah foto dari sakunya dan menyerahkannya. Keluarga Sudi Gangcheng adalah keluarga kaya baru. Apa yang Anda inginkan dari saya? Lian Mo melihat foto itu, yang memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita. Sulei, ketua grup Su, memiliki seorang putri bernama Suhan. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Wanita itu mencibir dan menunjukkan senyum ganas. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupakan perjanjian di antara kita. Bab 379. Setelah wanita itu pergi, Lian Mo hampir gemetar karena marah. Wajahnya berubah pucat, tangannya gemetar, dan dia mengangkat botol anggur dan meminumnya sekaligus. Ah, bajingan. Lian Mo menamparkan meja dengan tangannya yang besar, dan momentum yang kuat langsung menghancurkan seluruh meja menjadi puing-puing. Dia sekarang telah memberikan seseorang pegangan, dan energi dalam tubuhnya harus dikendalikan oleh obat wanita itu, jika tidak maka akan menjadi tidak terkendali. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Shikei sekarang, jadi dia kini berada dalam dilema. Mustahil bagi lelaki berambisi seperti Lian Mo untuk merasa puas menjadi antek, namun kini seakan-akan ia sudah sepenuhnya dikendalikan oleh wanita itu dan menjadi boneka namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Sambil memegang foto di tangannya, Lian Mo tersenyum pahit dan ekspresi ganas perlahan muncul di wajahnya. Yanjing. Su Qingyu duduk di kamar dengan ekspresi linglung di wajahnya, kepalanya bersandar di tangannya, menatap telepon di depannya dengan tenang. 1 menit, 2 menit. Setengah jam, 1 jam. Su Qingyu menatap telepon itu tanpa suara, tak bergerak, seolah-olah tubuhnya diam. Ada setumpuk dokumen perusahaan di sampingnya, yang semuanya hanya setengah disetujui. Namun, Su Qingyu tidak terburu-buru sama sekali, dan seluruh tubuh dan pikirannya terfokus pada telepon. Batuk-batuk. Pada saat ini, terdengar batuk ringan dari pintu. Su Qingyu seperti kelinci kecil yang ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Dia menoleh dengan gugup dan menatap orang yang datang. Hehe, kakak, apa yang kamu lakukan? Benar saja, orang yang datang adalah Su Ziqing,
yang berlari dengan gembira mengenakan piyamanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ekspresi Su Qingyu sedikit berubah, dan tangannya memegang telepon dengan gugup. Apakah kamu sedang menunggu telepon dari saudara iparmu? Su Ziqing berjalan ke sisi Su Qingyu dengan nakal, memindahkan kursi dan duduk. Bukankah aku sudah bilang kalau aku sudah bercerai? Kenapa kamu masih bilang begitu? Su Qingyu berkata dengan dingin, namun tatapan matanya masih mengkhianatinya. Terlebih lagi, orang yang duduk di hadapannya adalah si gadis gosip, Su Ziqing. Matamu bergerak-gerak dan gerakanmu tidak wajar. Kamu berbohong, saudariku. Su Ziqing berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk ke tangan Su Qingyu, kamu jelas sedang menunggu telepon dari kakak iparmu. Qingqing, dia bukan lagi saudara iparmu. Saat dia kembali ke Yanjing, kita akan bercerai. Wajah Su Qingyu tampak serius dan serius. Kalau dalam keadaan biasa, Su Ziqing pasti akan dibuat takut oleh adiknya, tapi sekarang dia sangat yakin bahwa Su Qingyu hanya bersikap acuh tak acuh di permukaan, dan dia masih memikirkan Ye Shikai di dalam hatinya. Jika kamu tidak sedang memikirkannya, mengapa kamu menatap ponselmu begitu lama? Su Ziqing tampak curiga. Tidak, tidak mungkin. Aku sudah memperhatikanmu lebih dari setengah jam, dan kau hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Su Ziqing memutar matanya dan berkata, kakak, kamu sama sekali tidak ingin bercerai, kan? Beberapa hari terakhir ini, aku melihatmu terus menatap foto di surat nikah. Kakak, apakah kamu merasa bimbang? Secara kebetulan, begitu Su Ziqing selesai berbicara, sebuah buklet merah kecil terjatuh. Ada 3 karakter besar berlapis emas di atasnya. Bukankah ini surat nikah mereka? Foto di dalamnya memperlihatkan seorang wanita cantik dengan ekspresi acuh tak acuh dan seorang pria yang malu. Itu karena Su Qingyu awalnya menolak dan tidak menyukai Ye Shikai. Pernikahan mereka yang sama sekali tidak memiliki dasar emosional, bagaikan rumput di padang pasir, genting. Namun yang tidak mereka duga ialah, cinta yang selama ini tak pernah dipupuk oleh keduanya, justru tumbuh perlahan. Kakak, apakah kamu terlalu tidak berperasaan terhadap kakak iparmu? Mungkin dia benar-benar memiliki beberapa kesulitan. Kamu tahu, bahkan ayah kita tidak sepenuhnya memahami identitasnya. Mungkin ada sesuatu yang tidak ingin dia ketahui. Su Ziqing terus membujuk. Dia sudah riang sejak kecil, dan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa kalau sudah menyangkut soal cinta. Akan tetapi, penglihatannya membuat mustahil bagi anak laki-laki biasa untuk memasuki matanya. Sejauh ini, hanya Ye Shikai yang bisa membuatnya merasakan perasaan cinta pertama. Su Qingyu terdiam sesaat setelah mendengar ini. Dia tidak tahu bagaimana sikapnya terhadap Ye Shikai sekarang. Dia seharusnya marah dan kesal, karena Ye Shikai selalu menyembunyikan banyak hal darinya dan memiliki banyak wanita kepercayaannya. Tetapi dia tidak dapat membencinya, karena dia teringat pada berkali-kalinya Ye Shikai mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan bagaimana dia diam-diam mendanai perusahaan di balik layar ketika mengalami krisis keuangan, dan bagaimana dia menanggung kesalahpahaman yang tidak adil. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menyingkirkan Ye Shikai, tetapi dia tetap bersikeras. Tetapi sekarang, hanya setelah beberapa hari berpisah, Su Qingyu telah kehilangan nafsu makannya. Seperti kata liriknya, apa yang tidak bisa kamu dapatkan akan selalu menimbulkan masalah bagimu. Saat itu, dia dibuat marah oleh Ye Shikai dan kembali ke Yanjing. Dia memang penuh dengan rasa kesal dan ingin segera pergi ke biro catatan sipil untuk mengurus perceraian. Namun dalam beberapa hari terakhir, kemarahannya telah mereda. Su Pengzhan datang untuk mencerahkannya lagi, dan Su Ziqing membujuknya lagi. Jika dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, dia tidak lagi marah. Alasan mengapa dia masih keras kepala dan menolak untuk mengakuinya dan menyerah adalah, di satu sisi, karena dia tidak bisa kehilangan muka, tetapi yang paling penting adalah dia sedang menunggu penjelasan dari Ye Shikai sendiri. Sore harinya, Su Qingyu juga menerima telepon dari Luo Shiki. Niatnya semula adalah membujuknya agar tidak terlalu bersemangat dan menunggu balasan Ye Shikai, tetapi karena pikiran kecil seorang wanita, Su Qingyu masih merasa sedikit tidak rela di dalam hatinya. Jika dia bercerai dengan gegabah, penerima manfaat terakhir pastilah Luo Shiki. Ye Shikai akan menjadi lajang lagi, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi bagi Luo Shiki untuk mengejar Ye Shikai lagi, terutama setelah ujian terakhir Luo Shiki, selalu ada benjolan kecil di hatinya yang tidak bisa ia atasi. Su Qingyu tidak berpikir jernih tentang konsekuensi kehilangan Ye Shikai. Dia tidak tahu apakah dia sanggup menanggung akibat tragisnya. Dia takut keputusan yang diambilnya akan membuatnya menyesal seumur hidup. Sungguh dibutuhkan keberanian untuk mencintai seseorang.
Bagi wanita seperti Su Qingyu, jatuh cinta pada seseorang mungkin membutuhkan keberanian seumur hidup. Jika dia benar-benar bercerai, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan bayangan ini. Mengangkat telepon, Su Qingyu membuka layar dan menggeser ke nama yang paling dikenal. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengkliknya, tetapi jarinya seolah tertahan oleh suatu kekuatan besar dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Kakak, cepat turun. Melihat ini, Su Ziqing buru-buru bersorak. Tepat saat jarinya hendak menyentuh layar, ponselnya tiba-tiba bergetar dan ada panggilan masuk. Hal itu membuat Su Qingyu takut dan tanpa sadar ia mengendurkan tangannya. Ponsel itu terjatuh lurus ke bawah, dan tepat di bawahnya ada cangkir teh berisi air. Ah, sudah berakhir, ponselnya basah oleh air. Sedetik kemudian, keduanya bereaksi. Su Ziqing tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan segera mengeluarkan ponselnya. Karena kerusakan akibat air, telepon tidak dapat dihidupkan lagi. Saat ini, di kota pelabuhan yang jaraknya ribuan mil. Hei, kenapa Qingyu menutup teleponnya? Ye Shike menatap telepon dengan bingung. Apakah dia masih marah? Bab 380. Ye Shike menatap layar ponsel dengan hati dingin. Tampaknya dia masih belum memaafkanku. Lama kemudian, Su Qingyu mengetahui bahwa panggilan tak terjawab ini hampir menjadi percakapan terakhir antara keduanya. Tuan Ye, ada apa denganmu? Rapat masih berlangsung. Silakan kembali secepatnya. Pada saat ini, suara Tianjing terdengar di belakang Ye Shike. Oh, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ye Shike mematikan teleponnya dan memasukkannya kembali ke sakunya. Dia berbalik dan berjalan ke ruang pertemuan Departemen Keamanan Gangcheng. Pada pertemuan tersebut, Kapten Sat, Jianjiang sedang mendiskusikan cara untuk memusnahkan organisasi roh makam. Tianjing Shenwu dan yang lainnya duduk di sebelah kanan, sementara Ye Shike duduk di sebelah kiri. Akan tetapi, dia tidak lagi sanggup mendengarkan pertemuan itu karena pikirannya masih penuh dengan kejadian yang baru saja terjadi. Tuan Ye, Tuan Ye. Jianjiang memanggil 2 kali berturut-turut. Semua orang yang ada di ruang konferensi menoleh dan menatap Ye Shike yang memasang ekspresi bingung. Ah, Kapten Jian, apakah ada yang salah? Jianjiang memanggil 3 kali dan akhirnya menyadarkan Ye Shike. Ye Shike tiba-tiba berdiri dan menatap semua orang dengan malu. Memang memalukan jika terganggu saat rapat. Tuan Ye, Anda tampak tidak sehat. Apakah Anda tidak cukup istirahat? Jianjiang menunjukkan ekspresi curiga, tetapi masih menemukan cara bagi Ye Shike untuk menyelamatkan mukanya. Ya, akhir-akhir ini aku menderita insomnia. Ye Shike berkata dengan canggung. Jianjiang melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Ye Shike untuk duduk. Kalau saja dia adalah bawahan Sat dalam keadaan normal, dengan temperamen Jianjiang yang mudah marah, dia pasti sudah memarahi pembelot itu sejak lama. Tapi Ye Shike berbeda. Dia bukan anggota sistem. Kali ini Tianjing yang tanpa malu-malu meminta Ye Shike untuk tinggal dan membantu. Dia tidak bisa membiarkan pembantunya lari. Terlebih lagi, identitas Ye Shike misterius, dan atasannya telah memberinya suntikan pencegahan, memintanya untuk memperlakukannya dengan baik. Kali ini, saat menghadapi Tomb Spirit Organization, Sat benar-benar kehabisan tenaga. Baik pasukan khusus prajurit ilahi maupun Ye Shike diundang untuk bala bantuan. Masalahnya belum terselesaikan, dan dia tidak akan melupakan gambaran besar demi hal kecil. Laporan. Pada saat ini, pintu ruang konferensi terbuka dan seorang petugas polisi masuk. Tuan Jian, ada seseorang di luar yang membawa paket anonim dan berkata dia ingin memberikannya kepada Anda. Polisi itu menyerahkan bungkusan hitam di tangannya. Setiap paket yang masuk ke kantor polisi harus diperiksa oleh mesin X-ray, jadi tidak perlu khawatir tentang barang berbahaya seperti bom. Cheng Luoqi membantu membongkar paket itu. Bentuknya tipis dan persegi. Itu adalah kotak CD. Kapten, ada CD di dalamnya, kata Cheng Luoqi. Biarkan dia keluar dan lihat. Ekspresi Jianjiang sedikit berubah dan dia berkata dengan suara rendah. Cakram itu dimasukkan ke dalam proyektor, dan simbol aneh muncul di layar. 5 hantu mengelilingi kerangka itu dan setiap orang memasang ekspresi serius. Simbol ini adalah logo organisasi roh makam. Halo semuanya, petugas dari Departemen Keamanan dan Biro Keamanan Nasional, saya tidak akan memperkenalkan diri. Bayangan seorang pria muncul di layar. Meski wajahnya tidak terlihat, semua orang mengenali suaranya. Pria itu adalah Lian Mo. Haha, terima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Kau telah mendorongku ke tepi jalan buntu.
Jadi mulai sekarang, kau hanya perlu bersiap untuk menanggung amarahku. Bajingan. Wajah Jian-Jiang menjadi pucat dan dia menggertakkan giginya. Dia sangat marah. Aku merampas sepotong batu aneh darimu terakhir kali. Harus kuakui, energi yang dipancarkannya sungguh menggoda. Aku tidak menyangka kau akan mengambil bagian lagi kali ini. Aku sangat tidak sopan menolaknya. Jangan pernah pikirkan itu. Jian-Jiang mengutuk, namun tidak ada gunanya. Itu hanya sebuah video. Kurasa Kapten Jian pasti marah sekali. Haha, batu aneh itu ada di laboratorium biologi di Gancheng, kan? Setelah mendengar ini, semua orang gemetar dan memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Ye Shikai mengerutkan kening. Tampaknya Lian Mo benar. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Saya tahu kamu siap untuk meminta transfer sekarang, kan? Lian Mo melanjutkan. Karena dia berani mengatakannya, bagaimana mungkin dia tidak menyimpan rencana cadangan? Sudah terlambat. Aku telah merusak kereta bawah tanah di kota Hong Kong. Jika kau tidak mau menyerahkan batu aneh itu, maka semua orang di kereta ini akan masuk neraka. Ingat, jika kau tidak mengevakuasi semua penjaga dari laboratorium sebelum pukul 6 sore, semua orang di kereta ini akan mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, layar menjadi hitam dan video berakhir. Bajingan. Jian-Jiang berdiri dan mengumpat dengan keras. Dia sangat gembira karena Lian Mo benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu. Kapten Jian, jangan terlalu bersemangat. Kita harus bertindak tegas sekarang, kalau tidak, semuanya akan terlambat. Tianjing berbicara dan menstabilkan emosi Jian-Jiang, tetapi mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Jika mereka menyimpan batu aneh itu, nyawa semua orang di dalam mobil akan berada dalam bahaya. Lian Mo sudah gila dan marah. Tianjing yakin dia akan melakukan apa yang dikatakannya, tetapi jika mereka menyerahkan batu aneh itu dan membiarkan Lian Mo mengambilnya, konsekuensinya tidak akan dapat diprediksi bagi semua orang yang hadir. Kapten Jian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cheng Luoqi bertanya dengan cemas. Kita harus melindungi keselamatan rakyat. Periksa semua jalur kereta bawah tanah sekarang dan pantau semua kereta sekitar pukul 6. Saya menduga Tapir telah menaruh bom di sana. Jian-Jiang segera memberi perintah. Jam dinding di ruang konferensi telah menunjukkan pukul 5:50, dan hanya tersisa 10 menit lagi menuju pukul 6. Tianjing, tarik semua penjaga dari laboratorium, lalu minta timmu untuk menyergap di luar laboratorium untuk mencegat Tapir itu. Aku akan melapor langsung ke atasanku. Waktu sangat mendesak, dan ini satu-satunya cara. Jian-Jiang mulai mengeluarkan perintah kepada semua orang seperti seorang jenderal. Pada saat yang sama, ia juga memerintahkan seluruh anggota SAT untuk pergi ke kereta bawah tanah untuk mengevakuasi massa. Kapten Jian, saya akan pergi ke kereta bawah tanah untuk melihatnya juga. Pada saat ini, Ye Shikai berkata dengan ringan. Baiklah, silahkan. Ye Shikai berjalan keluar dari ruang rapat dengan cepat. Dia masih tidak dapat mengerti bagaimana Lian Mo mengetahui lokasi batu aneh itu. Pada saat yang sama, dia mengutuk Lian Mo dalam hatinya. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Shikai menyalakan ponselnya dan menemukan dua nomor telepon di sana. Salah satunya adalah milik Su Han. Dia membuat lebih dari 20 panggilan, dan yang lainnya adalah nomor telepon Su Ziqing, tetapi dia hanya membuat satu panggilan. Ye Shikai pertama kali menelepon Su Han. Dia membuat lebih dari 20 panggilan. Dia pasti menghadapi suatu masalah mendesak. Halo, pelatih, mengapa Anda baru saja menjawab telepon? Begitu panggilan tersambung, saya mendengar suara tangisan Su Han. Hei, apa yang terjadi di sana? Ye Shikai bertanya. Saya berada di dalam kereta bawah tanah, tetapi saya tidak tahu mengapa, kereta bawah tanah ini tidak berhenti di stasiun, dan tampaknya melaju semakin cepat. Suara Su Han dipenuhi air mata dan gemetar, seolah-olah dia ditakuti oleh sesuatu. Subway, kamu naik subway yang mana? Ye Shikai segera menyadari bahwa kereta bawah tanah yang ditumpangi Su Han adalah kereta bawah tanah yang dirusak oleh Lian Mo. Ye Shikai mengumpat dalam hati, bagaimana mungkin ini bisa menjadi suatu kebetulan. Bersambung.